dari UIN Sumatera Utara. Disilahkan. Wahai para pemuda Islam kreatif dan inovatif, tempalah diri, bangkitkan semangat berjuang, wujudkan harapan buat masa depan Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Muhammadanilladzi ahbabul hidayah, sahibus syafa'ah, wa ala alihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, ayahanda ibunda tercinta, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pepatah Arab mengatakan, laisal fata mayyakulu kana abi. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah ayahku. Walakinnal fata ha anadha. Melainkan seorang pemuda yang berkata inilah aku. Hadirin, kita semua sepakat atas kenyataan bahwa hasil pembangunan bahkan kemerdekaan yang kita cicipi saat ini adalah hasil dari perjuangan pemuda masa lalu. Dan akan bagaimanakah keadaan bangsa ini ke depan? Pemuda saat inilah jawabannya. Ungkapan jujur tersebut hadirin menghantarkan kita pada kesimpulan bahwa betapa pentingnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantas hadirin, pemuda yang bagaimanakah yang dapat menjadi pilar pembangunan bangsa dan kemajuan suatu negara? Inilah yang akan Zian angkat sebagai tema sentral pada tausiah kali ini dengan judul Pemuda Islam yang kreatif dan inovatif. Din Nurdini, seorang psikolog pendidikan mengatakan, kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan sudut pandang baru serta ide-ide baru. Sedangkan kata inovatif adalah menerapkan solusi kreatif itu. Bergerak dari uraian di atas hadirin, fahamlah kita bahwa kreatif dan inovatif ibarat sendok dan garpu, laksana bunga dan kumbang, ibarat pantai dan lautan, seperti aku dan kamu. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana langkah kita untuk menempa pemuda agar menjadi pemuda yang islami sekaligus kreatif dan inovatif? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 hal yang harus ada dalam diri seorang pemuda. Pertama, pondasi tauhid. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. La tusyrik billahi innasyirka ladzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadirin, bahkan Allah mensyaratkan sebuah keberkahan yang Ia akan curahkan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Al-A'raf ayat 96. Dari kedua ayat di atas hadirin menunjukkan bahwa nilai fundamental, nilai tauhid yang harus ditanamkan dalam diri seorang pemuda agar menjadi pemuda yang soleh, beriman dan bertakwa. Hadirin, sangat masuk akal ketika dalam diri seorang pemuda hatinya telah terpatri iman kepada Allah. Keyakinannya mantap, keyakinannya teguh. Dia yakin bahwa Allah memerintahkan dia mencari kehidupan di akhirat tanpa mengabaikan bagiannya di dunia. Surah Al-Qasas ayat 77. Dia yakin bahwa Allah akan membalas segala perbuatannya, termasuk kreativitas dan inovasinya dalam menjalankan peran sebagai khalifah di atas bumi. Al-Baqarah ayat 30. Bahkan dia yakin Allah sedang menantangnya dengan pertanyaan yang cerdas, peluang untuk menunjukkan kemampuannya menembus petala langit. Ar-Rahman ayat 33. Bahkan dia lebih yakin lagi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Luqmanul Hakim wa Hikamuhu menyebutkan bahwa tidak ada kekayaan yang lebih bermanfaat daripada ilmu pengetahuan. Hal kedua yang mutlak ada pada diri seorang pemuda adalah ilmu pengetahuan. Lalu hadirin, seberapa besar peran ilmu untuk menghantarkan pemuda menjadi pemuda yang sukses? Jawabannya, man aradat dunya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, fa'alaihi bil ilmi, haruslah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, haruslah dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Pantas saja hadirin, B.J. Habibie, seorang presiden ketiga Republik Indonesia, menyebutkan betapa pentingnya imtak dan iptek. Dalam pidatonya pada tanggal 22 Agustus tahun 2017 di tengah sidang MPR, dia berkata, andai saya bisa memilih, maka saya akan memilih 100% untuk imtak dan 100% untuk iptek. Masya Allah, jikalau di dalam diri seorang pemuda telah berpadu kedua hal di atas, tauhid dan ilmu pengetahuan, dia akan muncul dengan sederetan kreativitas dan inovasi yang berlian. Dan akan disempurnakan lagi bila ada hal yang ketiga, yaitu semangat yang tinggi atau etos kerja. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Sahabat, Allah menciptakan langit 6 masa. Allah menciptakan kupu-kupu yang indah dari kepompong yang terkoyak. Allah membimbing kefahaman kita bahwa hidup adalah proses. Dan Allah menilai siapa yang paling semangat dalam prosesnya. Begitu banyak hadirin kisah-kisah pemuda yang di dalam dirinya terdapat tauhid, ilmu pengetahuan dan semangat yang tinggi yang bisa kita jadikan inspirasi. Contohnya Usamah bin Zaid,
pemuda pemimpin pasukan dalam umur 18 tahun. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel pada umur 21 tahun dan masih banyak lagi. Dan menjadi pelajaran berharga juga buat kita hadirin. Sosok pemuda yang gagal dalam kehidupannya seperti Kan'an yang ingkar terhadap ajaran ayahnya. Sebab kesombongannya, keimanan tidak masuk dalam hatinya. Sebagai kesimpulan hadirin, kita sebagai pemuda yang menurut Badan Pusat Statistik lebih kurang 27,94% dari jumlah penduduk Indonesia. Tentu sangat besar peran kita untuk nasib bangsa tercinta. Untuk memikul beban ini, haruslah kita menempa diri dengan tauhid, ilmu pengetahuan, dan semangat yang tinggi. Dengan tauhid, hidup akan menjadi berkah. Dengan ilmu pengetahuan, hidup akan menjadi mudah. Dengan semangat, Zian tak kenal menyerah walau harus di kursi roda. Demikianlah tausiah yang Zian sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.